Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Ravelina. Saya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Sukmajuwa Madura dengan NIM 210441100066. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya di praktikum PBU 2D, yaitu pemrograman berorientasi objek 2D. Di sini saya menggunakan judul yaitu Toko Helm. Untuk di bagian admin.java ini saya menggunakan kelas interface. Di sini saya ada package P akhir. Lalu ada public interface admin. Public, sebelum kita mendeklarasikan kata interface ini sendiri, kita harus memberikan kata kunci interface sebelum kata admin. Jadi apapun katanya di sini nanti, kalimatnya atau teks apa terserah. Pokoknya di depannya ini harus ada kata interface terlebih dahulu. Lalu di sini ada public void set username, string username. Void sendiri merupakan metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Untuk mendeklarasikannya, kita juga harus menambahkan atau menggunakan kata kunci void. Seperti set username ini, jadi harus void set username, seperti itu. Lalu ada public string get username. Fungsinya yaitu untuk menyimpan kalimat atau teks dari get username sendiri. Di sini juga ada public void set password, yaitu gunanya sama seperti yang di bagian set username. Dan di sini untuk di bagian password juga sama seperti bagian get username. Lalu di bagian helm.java, di sini saya gunakan juga package-nya yaitu P akhir. Di sini ada abstract class helm. Abstract class sendiri di sini memiliki tujuan atau fungsi yaitu untuk membuat suatu kelas yang memiliki metode yang belum jelas pengimplementasiannya. Lalu di sini juga ada abstract string get nama pembeli. String sendiri juga memiliki artian yang sama ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu gunanya untuk menyimpan kalimat atau teks atau data juga. Lalu ini ada ada abstract void set nama pembeli, yaitu string nama pembeli. Lalu lanjut di bagian login.java. Di sini saya menggunakan package P akhir. Lalu ada public class. Public class sendiri ini fungsinya sebagai isi dari package yang nantinya bisa diisi dengan beberapa isi dari data-data seperti itu. Lalu di sini ada public class login implements. Implement sendiri digunakan untuk mengimplementasikan kelas induk dengan fungsi pada username, password, nama, dan juga PW. Di sini ada public login, yaitu untuk string username, password, nama, dan juga PW. PW ini passwordnya. Kenapa ini ada stringnya semua? Karena ini menggunakan teks atau kalimat, yaitu seperti tadi fungsinya untuk menyimpan teks dan kalimat. Lalu di sini ada this username sama dengan user, this password sama dengan password, this nama sama dengan nama, dan this PW sama dengan PW. Fungsi di sini yaitu untuk mengakses objek ya. Perintah this sendiri juga digunakan untuk menghindari kesalahan saat kita mengakses metode yang memiliki nama yang sama. Jadi gunanya di sini saya beda-bedakan ya biar tidak salah saat mengaksesnya, udah username, password, nama, dan PW. Padahal PW dan password kan sama gitu ya. Lalu untuk di bagian public, lalu di sini ada public login, ada override sendiri, yaitu merupakan pengimplementasian ulang fungsi pada kelas turunan di string get username. Lalu di sini ada return username. Return sendiri yaitu untuk mengembalikan nilai yang sudah tersimpan di dalam username. Di sini juga sama, ada public void set username, yaitu this username. Dan di sini juga ada get password dan set password, juga sama seperti di sini. Lalu kita lanjut ke bagian pembeli.java. Di sini saya juga menggunakan package-nya, yaitu menggunakan package P akhir. Lalu ada public class pembeli dan extend helm.
public class pembeli extend helm. Public class sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fungsinya sebagai isi dari package yang nantinya akan bisa kita isi. Dan di sini ada extend. Extend sendiri memiliki fungsi yaitu untuk memanggil beberapa kelas atau memanggil kelas lain agar tidak perlu membuat atau menambahkan script pada kelas yang sama. Dan di sini ada private string nama pembeli. Dan ada override juga sama seperti tadi, yaitu untuk mengimplementasikan ulang fungsi pada kelas turunan. Ada public string get nama pembeli, yaitu untuk menyimpan teks atau nama dari pembeli tersebut. Lalu ada return, yaitu untuk mengembalikan sebuah nilai yang sudah tersimpan. Dan di sini juga ada set nama pemberi. Dan this, yaitu untuk menghindari kesalahan itu tadi, yaitu makanya saya gunakan nama pembeli. Lalu di sini ada isi data. Nah, saya gunakan juga package-nya sama, p akhir. Di sini ada public class isi data, extend public class dan extend sudah saya jelaskan di sebelumnya. Di sini ada public string untuk menuliskan nama dari nama barang tersebut, nama atau teks dari barang tersebut. Dan di sini ada public integer, nomor, harga, jumlah, dan harga total. Kenapa saya gunakan integer? Karena mereka semua menggunakan angka atau number. Lalu di sini ada public isi data, integer, nomor, string nama barang, integer, harga, integer jumlah, dan integer harga total. Di sini ada this juga. This di sini jadi fungsinya juga sama, yaitu untuk menghindari kesalahan mengakses metode yang memiliki nilai sama, yaitu atau mengakses objeknya juga. Di sini this no, this nama barang, this harga, this jumlah, dan this total. Override juga untuk pengimplementasian ulang fungsi kelas turunan, dan ini ada return null, override, public void, set nama pembeli. Di sini yaitu untuk bagian set nama pembeli. Dan di sini juga ada public string get nama, yaitu untuk mereturn nama dari barang tersebut. Dan this nama barang ini semuanya sama ya, sama cuma beda di bagian sini set nomor, get harga, set nama, get jumlah, seperti itu. Lalu untuk di bagian CRUD, di sini saya gunakan package-nya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, semuanya saya gunakan package-nya yaitu p akhir. Di sini saya import Java until array list. Bisa digunakan untuk menambahkan data baru secara dinamis tanpa harus menentukan. Bisa digunakan juga untuk menampilkan data atau list-list. Lalu di sini ada import Java until scanner. Scanner sendiri yaitu memiliki artian untuk melakukan masukan atau mengisi data dari keyboard, atau yaitu menginputkan data ya, yang kita ketik sendiri, inputkan sendiri nanti. Lalu ada public class CRUD, extend helm, ada array list isi data, new array list, scanner input, new scanner, scanner in, lalu string nama barang karena kita belum menginputkannya. Lalu ini ada menu, langsung aja di sini ada void menu pilih, yaitu di sini akan muncul beberapa pilihan helm seperti ini. Lalu di sini ada switch. Switch sendiri yaitu percabangan dari kode di mana untuk membandingkan isi sebuah variabel, dengan beberapa nilai. Lalu di sini ada case 1, case 2, case 3 sampai case 5. Case sendiri yaitu untuk melakukan beberapa pengkondisian. Case 1 ini sama semua case 1 sampai 5. Yaitu di sini saya jelaskan satunya aja, nama barang yaitu Carglass, harganya akan muncul berapa banyak dan jumlahnya. Seperti ini. Untuk bagian di bawahnya ada default, kalau yang mereka inputkan salah maka akan muncul kode yang Anda masukkan salah. Lalu di sini juga ada harga total dikali jumlah dikali dengan harga, yaitu berapa banyak dan akan dikali dengan harganya juga. Dan di sini untuk memunculkan nama pesanan yang sudah dibeli oleh para user. Dan di sini ada void hapus, yaitu untuk menghapus datanya. Dan di sini akhir, yaitu ini ada import Java until scanner, yaitu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
gunanya untuk melakukan masukan atau mengisi data dari keyboard. Lalu di sini ada public class akhir, static root, pembeli, scanner, integer. Ini integernya saya gunakan di bagian bayar, kembali, pilih, dan pilihan. Public staticnya void login, public static void login juga lagi. Ini gunanya yaitu untuk login admin, dan admin harus memasukkan kata helm ini karena sudah saya set di sini. Jadi ketika mereka tidak memasukkan helm ini, maka akan muncul yang Anda masukkan salah. Dan jika benar, maka akan muncul login Anda berhasil. Nah, dan di sini mereka akan bisa memasukkan nama dari si user atau para pembeli. Dan di sini ada muncul akan output halo ditambah oke, yaitu namanya, nama dari pembeli tersebut. Jadi akan muncul misalnya nama saya, mungkin bisa dilihat nanti di bagian run-nya. Lalu ini akan muncul seperti ini di pembukanya, selamat datang, apa yang mereka pilih, bisa kalian pilih, masukkan kodenya saja. Lalu di sini juga ada switch yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan ada case-nya 1, 2, 3, 4. Gunanya untuk menu pilih, lihat pesanan, yaitu untuk yang udah dihapus itu kode nomor berapa, dan di sini mereka ditanyai mau menghapuskan data atau tidak. Lalu di sini ada awalannya seperti pembukanya di bagian adminnya, lokasinya, email, nama pembelinya, daftar pesanan Anda. Jadi nama pembeli, daftar pesanan, dan ini akan muncul beli apa aja, totalnya berapa, seperti itu. Dan di sini ada kembaliannya juga, maka akan bisa muncul kembaliannya. Mungkin langsung aja kita run. Di sini usernya ini bisa, yang seperti sudah saya jelaskan, bisa memilih kodenya, kita ketik aja 1, karena lihat daftar, dan kita akan milih sebanyak 3 mungkin, yaitu helm calculus 1, DAG-nya 1, lalu helm anak kecilnya 1. Lalu ini akan kita munculkan di bagian bayar dan cetak struk. Ini akan muncul mau melakukan hapus data atau tidak. Jadi jika iya ketik 1, jika tidak ketik 2. Saya ketik 2 karena tidak ingin menghapuskan data. Jadi totalnya 550.000, maka akan kita masukkan menulis 600.000. Maka akan muncul kembaliannya yaitu sebesar 50.000. Mungkin kita akan inputkan lagi. Ini 1, 2, lihat pesanan, dan saya akan menambahkan lagi. Dan ini ketika kita ketikkan 1, 2, 1. Nah, ini kan akan muncul ya. Lalu ketika saya klik keluar, pilih kode keluar, maka dia akan otomatis berhenti. Bisa dilihat. Oke, viola. Kita ulang lagi, bentuk lagi. Di sini masukkan jumlah transaksinya 1, 1, 1, dan pesanan. Nambahkan lagi ya, saya mau nambahin berapa ya, 2 deh, gitu kan, mungkin milihnya 2, 1, dan 4-nya 1. Saya akan melakukan bayar, yaitu 8. Ini kita masukkan harga pasnya aja, atau uangnya secara pas, dan kembaliannya tidak ada dan 0. Dan di sini jika kita ingin lihat pesanan yang tadi seperti ini, dan kita klik aja, langsung otomatis berhenti. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk proyek akhir dari praktikum PBO, pemrograman berorientasi objek. Jika masih banyak kekurangan atau kesalahan dari penjelasan program yang sudah saya buat ini, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Saya Viola Ravelina
dengan NIM 210441100066. Saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.